Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini, Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita Allah berikan uh, kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat gitu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka walaupun dengan Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah selawat beriring salam tidak perlu perlu kita doakan mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mungkin saya sebagai moderator dalam kesempatan kali ini mungkin kita akan perkenalkan juga dulu mungkin teman-teman yang udah tahu mungkin dan juga yang mungkin yang belum tahu mungkin kita ulang lagi bahwa insya Allah pembicara kita pada hari ini yaitu Edu Share uh, sharing tentang pendidikan oleh Mr. Hadi, Mr. Afri Hadi, lengkapnya SPD MA ya, sorry, SPD MA yang insya Allah yang akan menyampaikan bagaimana apa namanya perkuliahan di yang pertama dari LPDP sendiri, bagaimana triknya dari LPDP, bagaimana Mr. Hadi bisa mendapatkan S2 alhamdulillah di LPDP dan juga nanti kita lihat nanti bagaimana juga kampus nanti yang itunya Mr. Hadi adalah lulusan dari uh, University of Manchester di Inggris. Mungkin ada teman-teman nanti yang berkeinginan untuk suatu saat mau melanjutkan studi ke Manchester, nanti mungkin bisa tanya-tanya juga sama Mr. Hadi ini langsung ada ke Manchester United juga ya. Alhamdulillah kemarin tuh sempat dikasih sama Mr. Hadi itu gantungan kunci asli Manchester United ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi juga bagi kita semua dan teman-teman juga yang mana tahu nanti di sini ada Reza juga yang nanti bisa jadi bakal suatu saat setelah WHP mungkin lanjutkan studinya kan mana tahu dengan beasiswa atau dengan beasiswa biaya sendiri biaya studi di Manchester seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti akan dipaparkan oleh Mr. Hadi mungkin beberapa menit dulu nanti penyampaiannya kita lebih ke diskusi aja nanti langsung aja boleh teman-teman tanya langsung kepada Mr. Hadi terkait tentang bagaimana langkah-langkah di LPDP mungkin terus apa saja sih mungkin kan tips wawancara ya lebih ke wawancaranya juga yang kita fokuskan dan apa sih kuncinya kenapa nanti LPDP itu bisa kita lulus di LPDP-nya kayak gitu ya. Itu mungkin yang pada kesempatan kali ini kita buka dulu. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Mr. Hadi untuk menyampaikan eh, materinya pada hari ini di University of Manchester ya. Kita persilakan kepada Mr. Hadi dipersilakan, silakan. Baik, terima kasih waktunya kepada Bang Syukri. Ini saya izin mau tanya sedikit. Suara saya kedengaran kan ya? Oke, Ya, kedengaran? jelas. Oke. Jelas ya. Eh, Baik, saya share screen dulu. Ya, oke. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore semuanya, teman-teman. Eh, jadi di sesi sore kali ini saya sangat senang sekali ya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing gitu pengalaman saya selama eh, apply beasiswa LPDP dan juga akhirnya lolos dan alhamdulillah bisa pergi gitu ya ke UK atau ke Manchester yang merupakan juga salah satu kampus yang saya impikan gitu. Oke, mungkin tak berlama-lama. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Wait. Okay. So let me introduce myself. So my name is Afri Hadi, as you can see, and I am the alumni from the University of Manchester in 2024. Uh, and my major
with Digital Technologies, Communication, and Education. Nah, ini untuk S2 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk S1-nya, saya itu pernah kuliah di dua tempat gitu. Salah satunya di Universitas Indonesia, jurusannya Sistem Informasi, dan di UIN Imam Bonjol Padang gitu ya, tahun 2016 kalau di UIN ini gitu. Jadi yang di UI ini nggak komplit gitu ya, istilahnya kayak cuman numpang lewat doang 2 tahun karena ada satu bisa dibilang kayak musibah lah gitu ya yang membuat saya mengharuskan saya untuk tidak melanjutkan gitu. Sebenarnya tidak melanjutkan itu adalah keputusan saya pribadi gitu. Dan setelah itu setelah berselang setahun akhirnya saya memutuskan untuk kembali menempuh pendidikan S1 karena waktu itu saya berpikir bahwa salah satu cara untuk nge-break apa namanya uh, uh, antisosial saya pada waktu itu ya ada masalah sedikit. Saya memutuskan untuk sekolah gitu kan. Pada waktu itu saya berpikir bahwa sekolah adalah satu-satunya hal yang bisa membuat saya keluar untuk melihat dunia yang lebih luas lagi seperti itu. So that's me, the introduction. Dan ya, mungkin sedikit saja ya. Eh, Sekarang, nah sebelum kita berbicara soal LPDP, nah ini sebenarnya LPDP sedikit eh, ada satu hal yang sedikit membuat kita shock gitu ya, kejut gitu, terutama di tahap awal kemarin, di mana banyak sekali peserta yang dinyatakan tidak lolos seperti itu. Jadi memang the current issue of the LPDP right now is that LPDP try uh, to make the passing grade higher gitu ya. Jadi LPDP memang berusaha gimana caranya supaya uh, awardee yang diterima itu memang kualitasnya unggulan seperti itu. Nah ini data-data yang telah banyak beredar sebenarnya dan ini saya recreate kembali ke dalam table. Jadi bisa dilihat di sini jadi penurunan yang sangat signifikan dari segi acceptance rate gitu ya. Um, Dan yang paling banyak itu yang memang pada tahun 2023 gitu. Jadi dari tahun 2023 ini kemungkinan lolosnya itu adalah 1:3 gitu ya, bisa dibilang kayak gitu gitu. Jadi 30% kemungkinan kita itu akan lolos di LPDP. Dari itu. Sementara kalau saya sendiri itu masuknya di tahun 2022. Jadi saya award di LPDP-nya itu di tahun 2022 tahap 1 dan acceptance rate-nya di sini adalah 22%. Gitu. Jadi kayak 1/5 gitu, 1/5 gitu. Atau 1/4, 1/5 sampai 1/4 gitu itu. Tapi di tahun 2025 terjadi suatu hal yang sangat mengejutkan. Jadi jumlah award yang diterima itu hanya sekitar 1.400-an. Ya gitu. Dan kemungkinan di tahap 2 kisarannya juga seperti ini, sekitar 1.400 gitu. Dan kalau dari segi pendaftar sendiri terjadi pelonjakan gitu ya. Jadi dia memang dari tahun ke tahun itu peminat LPDP semakin bertambah. Tapi ironisnya yang diterima justru semakin sedikit gitu. Jadi peluang diterimanya memang bisa dibilang semakin lama semakin sedikit. Tapi bukan berarti ini menjadi satu apa ya, satu hal yang buat kita pesimis, satu hal yang buat kita nggak mencoba gitu untuk daftar gitu ya. Nah, PDP itu gratis, kita hanya perlu effort sedikit saja, kayak misalnya mempersiapkan sertifikat bahasa, itu sih yang paling effort yang paling ini ya, yang paling gede gitu ya. Lalu mungkin setelah rekomendasi, bikin esai kayak gitu-gitu. Tapi ya yang namanya kita belum mencoba, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi memang uh, walaupun passing grade-nya atau acceptance rate-nya itu semakin rendah, itu bukan berarti bahwa kita tidak memiliki kesempatan. Pastinya kita semua mesti diberikan kesempatan yang sama begitu oleh di LPDP sendiri. Jadi jangan jadikan ini sebagai penghambat atau mematikan semangat, tapi justru nambah semangat gitu ya, biar apa namanya uh, persiapannya lebih matang lagi, terus berkas-berkasnya lebih ditambah lagi, misalnya seperti itu, atau pengalaman-pengalamannya lebih ditambah lagi seperti itu. Oke.
Nah, itu dia current issue yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa saya ingin memberikan ini? Karena ini juga menjadi sebuah strategi juga gitu ya, bagaimana caranya untuk lolos di LPDP pada tahun ini. And then yang kedua itu, sorry, nah ini ya. Nah, jadi ada regulasi baru. Sebenarnya dia bukan regulasi baru gitu ya, tapi cuman kayak shifting sedikit. Eh, jadi di kemarin kalau misalnya teman-teman sempat menonton apa namanya webinar gitu, webinar LPDP yang memperkenalkan LPDP fase kedua ini, di situ juga sudah disebutkan bahwa untuk esai gitu ya, esainya mendeskripsikan secara jelas dan konkret rencana kita gitu, rencana pasca studi dan rencana kontribusi, dan juga disertai penjelasan tentang bentuk pengabdian industri tertentu sesuai dengan program studi tujuan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih udah klise, udah di apa namanya dari tahun ke tahun memang seperti itu harusnya sebuah esai gitu. Tapi yang menarik di sini itu adalah pemilihan program itu terdapat keterkaitan gitu ya, dukungan dengan bidang industri strategis kayak misalnya pangan, energi, pertahanan, transportasi, IT, cyber, atau material maju atau teknologi nano gitu ya. Walaupun memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi di sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan gitu ya bahwa bidang-bidang yang disebutkan di sini, kayak misalnya pangan, energi, pertahanan, transportasi, dan material dan nanoteknologi ini merupakan bidang prioritas lah seperti itu untuk LPDP gitu. Dan ini memang uh, di tahun-tahun sebelumnya tidak ada gitu ya hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya eh, apa namanya memilih sebuah jurusan itu kalau bisa dikaitkan seperti ini gitu ya, dikaitkan dengan energi mungkin, pertahanan, transportasi gitu ya, IT, cyber dan segala macam gitu. Jadi kalau bisa disinggung sedikit lah hal-hal yang seperti itu di esainya. Dan kalaupun mungkin sekarang udah tahap interview ya, udah mau tahap interview, mungkin nanti pada saat interview bisa disinggung sedikit hal-hal yang berhubungan dengan ini gitu kayak pangan, energi, pertahanan kayak gitu. Walaupun mungkin teman-teman sektornya ada di bisnis misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa disinggung tentang bisnis pangan misalnya gitu ya, bisnis yang berhubungan dengan energi gitu. Misal kalau misalnya ada, atau dari segi pendidikan gitu ya. Nah, pendidikan itu bisa juga dihubungkan beberapa gitu. Mungkin yang bisa dengan pertahanan mungkin gitu bisa, atau IT gitu ya. IT itu apa. Kalau transportasi mungkin agak kejauhan gitu. Gitu. Jadi sebisa mungkin gitu ya. Tapi lagi-lagi ini hanyalah bidang prioritas dalam artian memang yang diutamakan itu adalah hampir di semua bidang gitu ya. Di bidang pendidikan pun juga gitu. Tapi mungkin nggak terlalu banyak yang akan diterima. Karena saya melihat juga kemarin masih banyak juga orang-orang dari pendidikan gitu. Terus dia ambil PhD di TESOL, ambil di manajemen gitu ya. Dia lolos juga seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, strategi to prepare the LPDP interview. Well, sebenarnya ini bukan strategi yang valid dalam artian kayak oh harus seperti ini gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal strategi, tips dan trik itu sebenarnya udah banyak di luar sana. Influencer juga udah banyak yang ngasih video kayak gitu, udah ngasih tips. Kalau misalnya buka Instagram, terus teman-teman algoritmanya itu di LPDP itu pasti banyak banget gitu ya tips gimana caranya supaya lolos wawancara dan segala macam kayak gitu. Dan tips itu pastinya berguna seperti itu. Tapi pada saat ini mungkin saya hanya berbagi gitu ya, berbagi pengalaman saya selama proses pendaftaran di LPDP, terutama sebelum interviewnya itu apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi ya, I'm not kind of a master, especially in this matter. Jadi saya bukan seorang yang expert juga di sini gitu ya. Tapi semoga nanti pengalaman saya selama mempersiapkan LPDP interview ini dapat memberikan satu insight juga kepada teman-teman. Seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan adalah master your CV and essay gitu. Jadi kita harus baca kembali CV kita yang kita taruh di aplikasi itu ya.
dan juga esai kita gitu, mulai dari kayak misalnya kekurangan kita, kelebihan kita gitu. Nah itu kita nggak cuman baca aja tapi pahami gitu loh. Misalnya kita kurangnya saya kurang manajemen waktu nih, nggak bisa gitu ya. Nah kita coba lagi gitu, apa contohnya misalnya, atau pengalaman kita ketika kita nggak bisa manajemen waktu seperti apa, karena itu pasti nanti akan ditanyakan kayak gitu. Karena waktu saya di LPDP interview itu juga ditanyakan kekurangan saya. Misalnya eh, saya itu sering sering burn out kayak gitu ya di pekerjaan kayak gitu. Nah, terus ditanyain ternyata seperti itu, apakah bebannya tinggi, terus gimana caranya untuk mengatasi hal-hal tersebut kayak gitu. Jadi memang hal-hal yang sifatnya kayak sepele gitu ya, nggak cuman kontribusi kita saja, tapi juga dari sisi psikologis juga itu pasti harus ditanyakan. Dan yang pastinya esai kita, nah esai kita ini keterkaitannya itu pasti dengan bidang studi yang akan kita jalani dan juga kontribusi kita ke depannya, gitu ya. So yeah, we need to master this kind of things. Dan selanjutnya setelah kita master semuanya, kita udah menguasai CV kita, menguasai esai kita, kalau bisa kita melakukan mock up interview. Mock up interview itu kayak simulasi wawancara gitu ya. We can do it with our friends, for example, or we can do it with our mentor. Kalau misalnya kita punya mentor, itu bisa sama mentor kita, or with our family, dengan keluarga kita gitu ya. Dan caranya cukup simple sebenarnya. Kita tinggal minta mereka, mungkin kita kasih list pertanyaan gitu. Kalau misalnya agak mereka agak kebingungan gitu ya. Kira-kira ini gimana ya caranya, pertanyaannya apa aja gitu ya. Nah, jadi kita bisa kasih pertanyaan ke mereka, terus mereka tanyain, and then we do like a real simulation for the LPP interview. Kayak gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita tanpa ada mock-up interview itu kayak gimana ya? Eh, kurang persiapan lah gitu ya. Kurang gitu. Nanti kalau ketika di realnya itu, kan kalau misalnya kita mempersiapkan diri itu harus apa ya? Harus lebih dari 100% gitu ya, agar hasilnya itu 100% gitu. Jadi eh, realnya itu biasanya biasanya kejadian realnya itu ada di bawah latihan kita kayak gitu. Itulah kenapa kita harus banyak melakukan latihan, dan semakin bagus latihan kita otomatis interviewnya juga semakin lancar. Dan kalau bisa mock up interviewnya itu kalau misalnya kita mau daftar ke luar negeri ya coba digunakan pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya untuk dalam negeri boleh di mix bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris saran saya eh, wajib gitu ya interviewnya use English for the interview session. Nah ini satu lagi hal yang saya lakukan ketika mempersiapkan interview itu adalah mempersiapkan data gitu ya, data. Jadi waktu itu saya eh, jurusannya itu di teknologi digital untuk pendidikan. Jadi saya kalau nggak salah waktu itu nyari-nyari data gitu ya tentang literasi digital Indonesia itu seberapa persen gitu. Terus infrastruktur tentang apa namanya teknologi digital di Indonesia itu sudah seberapa kayak gitu, dan itu saya catat gitu ya, saya catat terus saya hafalin, saya buka gitu tiap malam sebelum interview kayak gitu-gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditanyakan mengenai kondisi Indonesia sekarang ini tuh kayak gimana, itu kita bisa jawab gitu. Jadi kenapa sih kita itu penting gitu untuk mendapatkan beasiswa ini? Gimana sih kondisi Indonesia sehingga apa namanya bidang kita ini tuh penting gitu untuk di apa namanya diprioritaskan gitu. Dan kita juga misalnya kayak menjadi seorang prioritas juga gitu untuk apa namanya beasiswa ini kayak gitu. Dan selanjutnya itu adalah be consistent. Be consistent ini maksudnya ketika kita menjawab interview itu kalau bisa sekonsisten mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya ke apa namanya, kalau misalnya kamu mau apakah setelah studi kamu mau magang atau mau pulang kayak gitu, nah itu kita harus konsisten gitu. Karena nanti si interviewer itu biasanya akan nge-tackle gitu. Misalnya oh saya mau pulang aja deh ke Indonesia gitu ya, karena eh, saya pengen berkontribusi gitu untuk Indonesia gitu ya. Terus nanti si interviewernya mungkin bakal
kasih kayak argumen. Nah, tadi sekarang kan LPDP bisa ya 2 tahun itu setelah lolos kita bisa magang kayak gitu ya. Nah itu pasti nanti bakal ditanyain gitu. Kamu kan maunya, kenapa kamu gak magang aja gitu ya? Karena kan kalau magang itu pasti eh, apa kesempatan belajarnya lebih luas, terus nanti koneksinya lebih luas juga gitu ya. Nah di situ kita dituntut untuk konsisten gitu ya. Walaupun kita tadinya mengatakan bahwa oh saya mau pulang ya tetap kita harus berkata bahwa kita mau pulang ke Indonesia setelah studi kayak gitu. Jadi konsistensi itu sangat penting di sini gitu ya. So be yourself and be confident with what you are planning to do kayak gitu. Dan selanjutnya adalah study possible questions. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi, selain mock-up interview, kalau misalnya di mock-up itu kita nggak ditanyakan hal-hal yang, apa namanya, yang eh, rasa-rasanya ini ditanyain gitu ya. Tapi ternyata nggak ditanyain pada waktu mock-up interview gitu ya. Nah, kita coba latih sendiri, latih secara mandiri kayak gitu. Caranya itu saya kalau nggak salah dulu ya, di depan cermin gitu ya sendiri di kamar depan cermin gitu atau misalnya lagi uh, ya lagi ngapa-ngapain gitu ya ya dilatih aja kayak gitu jadi kita kayak langsung jawab aja pertanyaannya kayak gitu and then be confident and show enthusiasm. Nah ini juga penting, kita harus percaya diri gitu ya, percaya diri dengan komitmen kita, jangan terlihat seperti tidak orang apa ya sedikit pesimis kayak gitu. Dan show enthusiasm gitu. Jadi kita harus show atau menunjukkan bahwa kita itu memang tertarik gitu ya dengan apa namanya dengan beasiswa ini dan juga untuk melanjutkan studi kita seperti itu. Ini mungkin strategi yang bisa dipakai untuk interview seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit ya. Mungkin nanti kita akan lebih banyak sharing lagi kalau misalnya teman-teman mau nanya itu boleh juga. Um, jadi sebenarnya pada sesi ini ya karena memang yang akan dihadapi itu bagi sebagian teman-teman mungkin ada yang sedang daftar LPDP itu sekarang ya interview gitu ya. Tapi materi yang saya buat ini sebenarnya lebih banyak ke uh, University of Manchester-nya justru gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke materi yang kedua. Oops. Oke, Study at the University of Manchester. Nah, di sini saya akan bicara pengalaman saya sedikit tentang perkuliahan di Manchester. Tapi sebelumnya mungkin saya mau putar video sedikit ya, video untuk memotivasi teman-teman yang mau berkuliah nanti di Manchester. Video profil singkat dari The University of Manchester. Oke. Now is the turning point of your life. Trepidation lingers as the familiar disappears, but embrace it. Revel in the tangled anxiety of the unknown. Great things await those that go in search. Manchester, this great city of trailblazing innovation, where revolutions find their heart and culture finds its soul, will subvert your expectations in the years approaching. These are the years where you'll discover who you are. The years where you'll start tackling society's biggest challenges and begin to make a difference to the world and the people around us. And if there's one thing we can guarantee, you too will change. You will grow. You're coming to a place that enables, empowers, inspires. A place that helps you realise the dreams that are sown here. Where your journey will intertwine and align with the paths of others, where the friendships you'll forge will last a lifetime. Here is a place where you'll grow to stand shoulder to shoulder with giants, side by side with friends. Break conventions, discover new ways of being curious, carve your own path. Pioneer your way of doing things because your way is the Manchester way. Whether you're coming from near or far, welcome to the University
of Manchester. The university is a place that evokes many words. For me, it's a sense of pride. It's a home, a dream come true, and a place where I've gained confidence to tackle my dreams. Well, it's a place that is both global and local. This is a place of excellence, but I've also always associated it with a bit of radicalism. It's a place where you can wander through knowledge. It's a great place to work, a great place to teach, and a great place to do the research that I've always wanted to do. The University of Manchester is about new people and new knowledge and the impact of both in society. It is a strong institution with a clear sense of purpose. The university is a beacon of interdisciplinary research. This is a place where I feel I'm genuinely treasured. It's progressive, egalitarian, humanistic, and inventive. It's a fantastic learning environment. It's knowledge, it's learning, it's innovation. It's the heart of Manchester. To me, this is home. This is where I've grown up. It's a vibrant and exciting community of students and staff on a fantastic emerging campus in a great city, Manchester, the original modern city. Oke, itu dia. Audionya keluar tadi ya? Takutnya audionya nggak keluar. Ya, kedengaran ya. Wait. Oke. Now, itu dia video singkat gitu ya, seputar di University of Manchester. Selanjutnya ya kita akan bicara dulu tentang pengalaman saya selama mulai dari applying to the university sampai pengalaman saya nanti di universitas seperti apa gitu ya. Jadi pastinya sebelum masuk ke kampus kita itu harus daftar dulu ya, gitu, harus daftar dulu dan harus diterima dulu gitu. Jadi untuk mendaftar di Manchester ini cukup straight to the point ya, sangat ringkas sekali prosesnya. Dan dokumen yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu bertele-tele gitu. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan kalau misalnya mau daftar. Yang pertama, nah ini untuk S2 ya, khusus untuk S2 gitu, untuk master. Pertama itu adalah statement of purpose. Nah ini biasanya just about 300 to 500 words, so it's about one full page. Jadi satu halaman penuh gitu ya, 300 sampai 500 kata. Dan di sini kita menjelaskan tentang kenapa kita milih jurusan itu dan kira-kira hampir sama sih sebenarnya isinya dengan esainya LPDP gitu ya. Jadi kita mungkin ceritakan dulu tentang background kita, terus nanti kita ceritakan kenapa kita milih jurusan itu misalnya, dan bagaimana jurusan itu nantinya bisa mendukung kita untuk karir. Seperti itu, untuk karir kita ke depannya gitu ya. Oke. Nah itu dia statement purpose. Nah selanjutnya itu adalah academic transcript and certificate. Nah ini wajib kita, jadi kita harus mempunyai ijazah S1 dan juga transkrip akademik dari S1 juga, pendaftaran S2 di sana. Dan ini ditranslate menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Dan itu jadi ditranslate ke bahasa Inggris seperti itu kalau misalnya sertifikat kita atau ijazah kita itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya English Proficiency Certificate. Nah ini sertifikat bahasa gitu ya. Dan untuk skornya itu bisa tergantung ke jurusannya ya. Tapi maksimal kalau untuk S2 itu biasanya kalau IELTS dia mintanya 7 gitu. Tapi ada juga beberapa yang 6,5. Dan waktu itu saya daftar pakai yang IELTS syaratnya itu 6,5 gitu. Dan English Certificate ini banyak macamnya, nggak cuma IELTS saja gitu. Ada IBT, ada PTE, terus Duolingo juga bisa diterima gitu. Jadi
Kalau misalnya teman bisa langsung cek aja di web jurusan kayak gitu ya, web. Terus CV gitu ya, CV kayak biasa, CV-nya kalau bisa dalam bentuk akademik. Dan biasanya khusus di University of Manchester ini kebanyakan jurusannya itu kita daftarnya gratis, jadi memang benar-benar gratis sama sekali gitu. Jadi kita tinggal buka apa namanya, bikin akun gitu ya, bikin akun di universitas. Setelah itu kita nanti isi data semuanya gitu, data-data kita, terus nanti upload dokumen, upload sertifikat, English, CV kayak gitu, dan habis itu disubmit. Nah, setelah disubmit baru nanti kita menunggu prosesnya, gitu ya. Dan ini tergantung ke jurusannya gitu ya. Ada yang berminggu-minggu, ada juga yang sampai berbulan-bulan gitu prosesnya, kayak gitu. Dan ini satu hal yang menarik ya. Jadi kalau apply ke universitas di luar itu sebenarnya kita tidak perlu sertifikat IELTS. Nah, kenapa? Ini cukup aneh ya kedengarannya gitu. Tapi untuk mendaftar saja ya, saya bilang untuk mendaftar ya, bukan untuk masuk ke kampusnya gitu. Tapi untuk mendaftar saja itu kita bisa tanpa sertifikat IELTS, bahkan tanpa ijazah pun kita bisa gitu ya. Jadi kita daftar di situ. Nanti kalau misalnya ada dokumen yang kurang, kayak misalnya sertifikat IELTS yang belum ada, atau misalnya ijazahnya belum ada, itu kita masih bisa dapat LOA atau Letter of Acceptance, tapi sifatnya conditional, gitu. Sifatnya masih bersyarat lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih mau masuk, kita harus memenuhi persyaratan itu, gitu. Nah, baiknya itu adalah kita jadi tahu gitu kalau misalnya kita daftar, kita itu keterima atau enggak gitu ya di universitas itu. Gitu. Jadi kayak securing our spot as a master student in the university, istilahnya kayak gitu ya. Mengamankan apa jatah kita lah gitu di universitas gitu ya. Karena kita awal perkuliahannya September gitu, September 2026. Terus universitasnya sudah buka pendaftaran dari sekarang. Dan biasanya University of Manchester itu dia buka pendaftaran all year round gitu ya. Jadi sepanjang tahun itu dibuka terus gitu. Jadi kita tinggal daftar nanti misalnya di bulan Januari kita belum ada IELTS nih ya. Tapi kita penasaran nih gitu, bisa nggak ya kita masuk S2 di Manchester kayak gitu. Nah, kita daftar aja dulu gitu. Nah, setelah daftar nanti kalau misalnya kita keterima misalnya di bulan Februari gitu ya, atau bulan Maret LOE-nya keluar gitu. Nah, itu bisa kita kejar IELTS-nya setelah itu gitu ya. Dan biasanya kalau untuk IELTS ini ada deadline-nya gitu ya. Jadi tetap akan ada deadline gitu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang lain gitu ya. Nah, setelah lengkap persyaratannya baru nanti ada LOE kedua yang keluar, yaitu LOE unconditional kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang penasaran gimana caranya daftar ya boleh daftar aja langsung gitu. Kalau misalnya masih belum punya sertifikat IELTS nggak apa-apa. Yang penting amankan dulu gitu ya posisinya kayak gitu. Walaupun misalnya belum dapat beasiswa gitu, nggak apa-apa daftar aja dulu. Gitu. Oke. Dan daftarnya juga gratis ya. Jadi ya nothing to lose gitu. Coba-coba buat belajar juga bisa. Oke, setelah saya lulus, nah ini yang yang pengen saya sharing ya, ini pengalaman-pengalaman saya selama berada di University of Manchester. Jadi akan saya bagi menjadi dua, yaitu academic life dan juga social life. Nah, academic life-nya itu ya, as a student, of course we attend a lecture, ya. Kita harus berkuliah kayak gitu ya. Karena mode kuliah saya itu adalah Thought Master, sama kayak coursework study, jadi saya kuliahnya itu memang masuk ke ruangan perkuliahan kayak gitu, ada mata kuliahnya lah istilahnya gitu ya. Dan di sini ada beberapa mode perkuliahan sebenarnya. Jadi di satu mata kuliah itu yang paling wajib itu adalah lecture gitu ya. Lecture itu perkuliahan biasa. Jadi kita masuk masuk ke ruangan kelas gitu, dan kelasnya itu jumlahnya tergantung kepada jumlah mahasiswa di jurusan itu gitu. Dan kebetulan di tempat saya itu satu jurusan ada 100 lebih mahasiswa gitu ya. Jadi biasanya kalau lecture itu pasti di hall theater. Jadi ini dalam bentuk lecture di hall theater itu. Jadi di sini semuanya mahasiswa
mendengarkan dosen gitu. Tapi kita tetap ada diskusi gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kita bisa nanyain ke dosennya, terus nanti dosennya jawab kayak gitu. Terus yang kedua adalah modenya itu seminar dan tutorial gitu. Jadi di samping lecture, misalnya di ada satu mata kuliah gitu ya. Kalau lecture ini semua mata kuliah wajib pasti ada gitu. Tapi kalau tutorial and seminar ini tergantung mata kuliahnya gitu. Jadi aside from lecture ada tutorial dan seminar. Kalau bedanya apa tutorial dan seminar? Kalau tutorial ini dia sifatnya lebih mengarah ke tugas gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir sebenarnya gitu dengan tugas-tugas itu segala macam karena pasti akan dibimbing di sesi tutorial ini gitu ya. Mulai dari apa yang mau kita tulis nanti, terus sumbernya dari mana misalnya, terus berapa kata yang harus ditulis, gimana formatnya, semuanya itu akan dikasih di tutorial. Topiknya kita itu mau apa, dan kita juga bisa diskusi itu di tutorial ini. Misalnya tugas kita topiknya tentang climate change gitu ya. Nah, terus kita bisa diskusi kira-kira cocok nggak ya kita masukin topik ini ke mata kuliah ini gitu untuk esai kita. Kita bisa diskusi di sini. Nah, yang kedua itu adalah seminar. Nah, seminar ini sebenarnya untuk sama kayak pengayaan gitu ya, untuk menambah pemahaman kita tentang subjek itu. Jadi ada di seminar gitu. Nah, seminar ini sifatnya lebih kecil lagi. Jadi kalau misalnya di lecture ini 100 orang, ini seminar dibagi-bagi lagi gitu. Jadi satu jurusan itu atau satu mata kuliah itu mahasiswanya dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Itu kalau nggak salah sekitar 20 sampai 30 mahasiswa gitu ya di seminar ini gitu. Dan biasanya di seminar ini nanti akan dibimbing oleh asisten dosen atau misalnya dosen lain kayak gitu, dan kita di sini sifatnya lebih ke diskusi gitu ya. Jadi nanti kita akan diberikan sebuah kasus, sebuah bacaan, terus nanti kita diskusi di sana isu-isu yang ada dibacain itu, dan setelah diskusi itu kita ada mini presentation gitu ya, jadi ada presentasi singkat gitu ya, tapi nggak harus yang ke depan gitu ya. Jadi kita kayak merepresent kelompok kecil kita itu tentang apa yang sudah kita diskusikan kayak gitu. Itu dia tutorial dan seminar. Terus ada reading. Nah, reading ini juga sifatnya kayak wajib gitu ya. Jadi tiap minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah di luar itu biasanya pasti dosen-dosennya udah ngasih bahan bacaan gitu ya. Papernya apa gitu, dan papernya itu pasti dikasih gitu loh. Dalam artian kayak kita nggak perlu lagi nyari bahan-bahan keluar gitu ya. Karena nyari bahan itu sebenarnya boleh gitu, tapi kita harus selesaikan dulu nih reading wajib ini gitu ya. Dan reading wajib ini biasanya banyak banget gitu. Jadi ya kita bisa nggak ada kemungkinan kita nggak punya kesempatan untuk cari bahan di luar kayak gitu. And then written assignment. Nah, ini tergantung jurusan juga ya. Jadi di Manchester itu atau di luar itu biasanya assignment-nya itu atau tugas-tugas kuliahnya itu kebanyakan memang bikin esai kayak gitu, dan itu cuman kadang-kadang ada 1 atau 2 per mata kuliah, dan penilaiannya itu pure murni dari esai yang kita bikin gitu. Jadi nggak sama ya kayak di Indonesia ada kehadiran gitu, keaktifan kayak gitu. Nah, itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi memang murni dari esai kita. Jadi ada yang bilang kalau misalnya kita nggak kuliah pun ya nggak apa-apa gitu, asalkan esainya selesai dengan baik dan benar gitu. Which is itu nggak mungkin sekali gitu ya. Nggak mungkin sekali kita menyelesaikan esai itu tanpa mengikuti lecture dan seminar, tutorial dan reading ini kayak gitu. Jadi sistem perkuliahannya memang seperti itu. Dan ini uniknya ya, perkuliahan di UK itu memang kayak freedom to learn-nya itu memang terasa gitu ya. Kebebasan kita untuk belajar itu memang dihargai sekali gitu. Bahkan kalau misalnya kita membaca artikel gitu ya, artikel yang mungkin nggak terlalu relate dengan perkuliahannya, tapi relate dengan assignment-nya, itu pasti akan tetap dihargai gitu. All of the effort itu pasti akan dihargai di sana gitu ya. Bahkan waktu pemilihan topik pun, misalnya topik tugas gitu ya. Nah, itu kita diberikan kebebasan untuk milih topik itu apa. Jadi setiap mahasiswa itu pasti punya topik yang berbeda-beda untuk si tugasnya ini.
Oke, maybe that's all about the academic life. Oh ya, ada satu lagi sih. Nah ini academic life juga ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa lecture yang ini, ya, lecture yang ini sifatnya cuma sekali seminggu kayak gitu dan mau belajarnya itu yang paling banyak itu adalah self study. Jadi kita harus banyak belajar sendiri, belajar mandiri itu dari reading yang dikasih gitu ya. Dan pastinya kampus menyediakan fasilitas, ya, menyediakan fasilitas yang sangat bagus sekali, so really complete facilities. Jadi ada perpustakaan, nah ini adalah salah satu bentuk perpustakaannya di sini, dan di perpustakaan itu ada ruangan belajarnya. Terus ada learning common. Learning common itu memang satu gedung yang memang disediakan hanya untuk mahasiswa belajar kayak gitu. Dan itu bukan pustaka juga gitu ya. Jadi memang learning common biasa. Dan di situ sudah disediakan berbagai fasilitas kayak misalnya di komputer ini ada ratusan gitu ya. Terus ada apa namanya study room. Nah jadi kalau misalnya kita mau belajar kelompok bareng, nah ini di Learning Common ini akan disediakan study room. Jadi kita bisa booking terlebih dahulu, terus kita nanti bisa mau menyelesaikan tugas kah, mau belajar bareng kah gitu ya. Dan ini fasilitas study roomnya juga lengkap gitu ya, kayak ada TV-nya, terus ada papan tulisnya kayak gitu. Kemudian nanti kita bisa diskusi sambil belajar bareng di sana. Dan ini buka 24 jam 7. Jadi sepanjang hari mau kita mau belajar yang jam 11 malam sampai jam 4 pagi gitu ya, atau misalnya dari jam 4 pagi sampai jam seharian mau kita tidur di sana itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini memang buka 24 jam per 7 kayak gitu. Nah ini situasi di dalam study apa namanya ruangan belajarnya itu ya. Nah, namanya kalau ini gedungnya namanya Alan Gilbert Learning Common. Dan Learning Common itu sebenarnya nggak cuma satu ya, ada banyak gitu. Tapi yang paling diminati kalau di Manchester itu ya ini Alan Gilbert ini gitu. Karena memang kayaknya cuma ini doang ya. Buka 24 jam per 7 gitu ya. Selebihnya Learning Common itu mungkin ada jam tutupnya. Gitu. Dan ini contohnya ya di sini bisa kelihatan ya, mahasiswanya bisa belajar. Ada open space-nya. Terus kalau misalnya mau di cubicle, nah ini namanya cubicle, dia kayak apa namanya agak tertutup gitu ya, agak tertutup itu bisa juga kayak gitu. Okay, that's the academic life. Now let's talk about the life in Manchester. Oke. Sebagai negara maju mungkin ini hal yang biasa juga di UK ya. Ada beberapa banyak culture yang bisa saya ambil gitu. Tapi mungkin ini yang membuat saya sedikit apa namanya kagum juga ya gitu, dengan masyarakat UK itu. Yang kedua adalah self service gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah counter machine ini ya kasir gitu. Nah jadi di Manchester itu atau di UK atau mungkin di negara-negara lain juga yang maju gitu, itu mereka menyediakan self service counter. Jadi kita tinggal scan terus bayar sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ketemu sama apa namanya kasir kayak gitu. Terus struktur bangunannya, nah ini juga unik gitu ya. Jadi di UK itu kebanyakan rumahnya itu detached. Jadi dia itu kayak menyatu satu sama lain dan dia itu sama gitu. Jadi satu kalau misalnya kita mau pergi ke perumahan, satu blok itu sama gitu. Sama rumahnya gitu ya. Yang beda itu cuma nomornya doang yang beda kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih si apa namanya orang ini kaya, miskin kah gitu ya. Jadi kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita masuk ke rumahnya baru kita mungkin nggak tahu gitu ya. Dia itu seperti apa lifestyle dan kehidupannya. Tapi dari luar tampaknya pasti seperti ini gitu, sama rata sih. Terus yang ketiga yang sedikit unik juga yang mungkin tidak terlupakan itu adalah orang British itu suka bilang sorry gitu. Sorry I'm British, nih kayak meme aja. Jadi kalau misalnya kita belanja gitu ya ke supermarket, terus kita kayak sebenarnya nggak kesenggol sih gitu ya, cuman kayak mau apa namanya mau berpapasan sedikit gitu ya. Nah terus orang Inggris itu pasti bilang sorry gitu. Apapun gitu, apapun kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak terlalu mengganggu gitu ya, tapi dia bilang sorry
kayak gitu. Jadi it's kind of a culture for them to say sorry for nothing. Okay, nah itu dia. And then weather, nah, as a country with 4 seasons, jadi ada 4 seasons per musim ke sana ya, ada musim gugur, terus ada musim panas, ada musim dingin, terus ada uh, uh, musim semi kayak gitu. Nah ini suhunya, jadi suhu di UK itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim ya. Ini paling bawahnya itu minus 5 derajat, dan yang paling tingginya itu di Summer itu sekitar 27 gitu. 27 derajat atau kadang-kadang bisa sampai 30 derajat kayak gitu. Nah uniknya lagi ini satu hal yang nggak saya expect gitu ya. Jadi kayak itu dulu kalau misalnya mau ke UK itu kenapa nggak mau ke Australia, maunya ke UK gitu ya, karena pengen ngerasain salju gitu kan. Tapi ternyata di UK itu saljunya cuma beberapa hari aja gitu. Jadi di musim winter, bahkan di tahun sebelum saya, itu tahun 2022 ya, itu nggak ada salju sama sekali di musim dinginnya gitu ya. Jadi cuman air beku doang gitu yang bisa dilihat gitu ya. Tapi alhamdulillahnya waktu saya itu ada salju sedikit, cuman 2 atau 3 hari kayak gitu, dan setelah itu hilang lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke UK nanti terus kayak berharapnya dapat salju gitu ya, dan saljunya itu ya janganlah gitu ya, apa dibesarkan harapan seperti itu gitu, karena pada kenyataannya di negara Inggris itu saljunya tinggal ya nggak terlalu banyak kayak gitu, nggak terlalu sering juga. Nah ini dia foto-foto saya waktu di musim gugur, ini waktu di salju. Oke, now let's talk about food. Nah, kalau untuk makanan di sana nggak perlu khawatir ya, as a Muslim, karena Manchester itu merupakan salah satu negara dengan Muslim yang friendly, yang the Muslim friendly gitu. Jadi paling apa ya, paling ramah Muslim lah, kayak gitu. Jadi untuk makanan halal itu bisa ditemukan hampir di setiap sudut kota, kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah, jadi ini salah satu restoran halal, dan biasanya kalau restoran halal itu pasti ada kaitannya dengan Middle Eastern ya, atau masakannya itu pasti masakan Timur Tengah kayak gitu. And then kalau misalnya mau masak sendiri, ya mereka juga ada halal meat di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ragu nih mau beli daging ayam halal itu di mana, ya di sana juga menyediakan gitu, ada tokonya kok gitu. Dan memang untuk harganya itu lebih mahal, of course, dari yang reguler gitu ya. Tapi ya itu semacam apa ya? Kayak ya daripada kita nggak makan yang halal gitu kan, lebih baik kita beli yang halal. Dan alternatif, nah di sini juga ada ini restoran Malaysia. Jadi kalau di paling dekat itu adanya restoran Malaysia. Jadi restoran Indonesia itu nggak ada gitu. Saya belum menemukan restoran Indonesia di Manchester. Tapi kalau di London atau di Brighton, di Birmingham itu ada gitu, restoran Indonesia. Nah jadi kalau misalnya kangen sama nasi goreng ya bisa pergi ke ini restorannya. Terus kita bisa pesen. Nah ini salah satu menu yang saya pesen apa itu, nasi goreng ya, nasi goreng sama ini martabak pisang kalau nggak salah. Nah seperti itu, dan ini ada sambelnya. Oke, nah itu dia. Jadi banyak gitu alternatif makanan gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti bakal kelaparan, ini nggak bisa, nggak ada nasi segala macam. Di sana juga jual beras gitu ya. Jadi jangan takut, ada berasnya kok. Nah kalau misalnya kita nggak mau masak di luar, makan di luar, sorry, makan di luar karena harganya mahal, pasti kalau makan di luar bisa 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan masak sendiri. Kalau alternatifnya ada, kita bisa masak sendiri. Gitu. Jadi skill masak itu menurut saya sih cukup penting kalau misalnya kita pergi ke negara orang gitu ya. Nah ini saya waktu itu masak, ya yang saya masak cuma bisanya cuman goreng-gorengan, tapi saya suka itu gitu ya. Jadi kalau misalnya yang gulai-gulai itu saya jarang jarang masak itu, karena emang nggak, karena selain nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu craving itu juga, tapi juga karena emang nggak bisa gitu ya, nggak bisa masak itu juga, jadi ya ya udahlah makan apa adanya gitu, seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya sama teman-teman Indonesia, kita juga ada
kadang-kadang masak bareng gitu ya. Masak bareng. Terus nanti kebetulan karena saya serumah itu sama orang Indonesia, jadi nggak merasakan gitu ya pengalaman untuk berbagi makanan dengan orang luar kayak gitu. Palingan di perkuliahan aja dan itu juga nggak terlalu sering kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti temu gitu ya atau serumah se-hall misalnya sama orang luar itu mungkin bisa merasakan berbagi makanan gitu dengan orang India dan segala macam seperti itu. Nah, untuk fasilitas yang terakhir ya, ini fasilitas satu hal yang saya suka di sini, itu fasilitasnya sangat komplit sekali. Mulai dari busnya tingkat 2, terus ada tram juga di sini. Tram itu semacam kereta gitu, tapi jalannya di jalur apa namanya? Di jalur jalanan gitu ya, bukan di jalur kereta sendiri. Dan biasanya tram ini lebih lambat. Jadi dia itu bisa membelah kota kayak gitu. Jadi orang bisa sambil jalan-jalan juga di tengah kota, tramnya juga masih bisa apa namanya beroperasi kayak gitu. Dan di sini juga ada kereta. Nah, kereta ini biasanya kalau mau keluar kota biasanya saya naik kereta. Ada bus juga sebenarnya, tapi bus itu agak lama gitu ya, agak lama walaupun harganya murah, tapi dia itu agak lama gitu. Kalau misalnya kita mau ke London itu naik bus bisa sampai 7 jam, tapi kalau naik kereta cuma 3 jam kayak gitu. Jadi ya mesti prefer kereta sih sebenarnya. Kalau saya mau keluar kota biasanya tuh naik. Sebenarnya kalau dibilang mirip sama di Indonesia enggak juga ya gitu. Oke. Terus fasilitasnya, terus fasilitas yang cukup apa ya memorable buat saya memorable itu adalah tamannya gitu ya. Jadi mereka itu sangat apa namanya orang yang sangat suka dengan berkumpul gitu ya di taman kayak gitu. Jadi di sudut-sudut kota atau di spot-spot di kota Manchester itu pasti banyak taman kayak gitu. Dan ini adalah taman yang dekat dengan rumah saya. Dan setiap hari setiap saya mau kuliah itu pasti lewat sini terus, gitu. Lewat taman ini terus. Gitu. Dan satu hal yang saya suka juga di waktu tinggal di sana itu adalah jalannya ya, jalan yang besar dan pavementnya atau trotoarnya itu besar sekali. Gitu. Jadi ya jalan kaki di sana kita mau muter-muter berjam-jam di sana jalan kaki karena hari dingin juga gitu ya, itu sangat sangat hal yang sangat biasa sekali kayak gitu yang mungkin ini juga jarang gitu ya saya dapatkan ketika saya berada di Indonesia kayak gitu. Jadi ya istilahnya I'm kind of miss it sometimes gitu dengan hal ini kayak gitu. Dan bisa dilihat juga di sini bahwa jalanan untuk mobilnya itu nggak terlalu padat gitu ya. Jadi masih aman. Kota masih aman gitu. Polisinya juga nggak terlalu banyak. And the last one fasilitasnya. Nah ini masjid ya, fasilitas masjid. Jadi kalau misalnya sebagai seorang muslim pasti yang dicari lebih dahulu gitu masjid gitu ya. Jadi di UK itu rata-rata hampir di setiap kota itu pasti ada central mosque-nya. Jadi ada masjid utamanya gitu ya. Dan kebetulan ini dekat rumah saya. Jadi kalau mau Jumatan itu sekitar 15 menitan itu bisa langsung ke sana. Jadi nggak terlalu pusing lagi gitu ya buat nyari tempat ibadah. Cuma di kampusnya sendiri itu juga menyediakan prayer room gitu ya. Prayer room atau di sini apa namanya? Ini nama ruangan itu McDougall prayer room. Dan memang tempatnya nggak terlalu luas gitu ya, tapi cukup lah untuk akomodir. Dan biasanya di sini di apa namanya di masjid ini, masjid McDougall ini ada aktivitas mahasiswa juga gitu. Jadi kayak rohisnya Manchester itu ada juga ternyata. Gitu ya. Dan mereka kadang-kadang suka bikin apa namanya bikin presentasi gitu kira-kira acara mereka itu apa gitu ya, bikin pertemuan di masjid kayak gitu. Dan entah kenapa waktu itu saya sempat lihat gitu ya mereka kayak presentasi proker gitu kira-kira kegiatan mereka waktu di apa namanya di Ramadan itu kayak gimana kayak gitu-gitu. Jadi
Yes, really like a very Muslim friendly city gitu. Nah, ini fotonya saya ambil waktu sholat Jumat di Central Mosque di Victoria. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita berkuliah di Manchester ini, kehidupannya rata-rata sebenarnya yang berubah itu menurut saya sih agak sedikit upgrade gitu ya. Karena eh, karena saya sebagai seorang Muslim pasti yang dicari pertama itu ya tempat ibadah misalnya atau makanan halal gitu ya, dan semuanya itu ada gitu, semuanya ada dengan jelas, nggak pusing dan nggak jauh-jauh juga gitu loh, dan banyak pilihan gitu yang bisa kita ambil. Jadi istilahnya kayak pindah ke Manchester itu upgrading, dan kita nggak yang sendiri kayak gitu, apalagi sekarang mahasiswa Indonesianya juga banyak. Jadi ya ada satu hal yang istilahnya kayak gimana ya, ada satu hal yang buat kita itu, oh ini saya nggak takut lagi gitu untuk bermimpi ke luar negeri kayak gitu. Nah, possibility untuk hidup di sana dengan well-being yang bagus itu ada gitu di sana. Jadi ya walaupun di awal-awal saya ngerasa kayak insecure gitu ya, gimana ya kalau misalnya saya sendiri, gimana ya kalau misalnya nggak ada tempat sholat, itu gimana sholatnya gimana gitu. Nah itu bisa apa namanya, bisa penuhi gitu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Oke, mungkin saya rasa itu saja ya Ya, yang oke. bisa saya kasih di sini. Oke, Oke. thank you Baik, for makasih your banyak. attention. Makasih banyak Mr. Hadi untuk hari ini. Iya, Dari sama-sama. teman-teman tadi udah cukup ini ya, cukup lumayan jelas tadi kita diawali dengan apa eh, paparan dari LPDP terlebih dahulu. Terus setelah itu bagaimana dengan apa namanya juga dengan perkuliahan di sana di University of Manchester, juga dari fasilitasnya, akademiknya dan segala macamnya. Jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh nanti ini kan aja tanda tanya aja, kita tanya langsung aja gitu ya. Boleh kita mulai dari sekarang. Mungkin ini tadi dari ini Mas Hadi. Teman-teman kalau bertanya langsung aja ya. Nanti kita akan, atau mau diketik juga boleh, atau mau yang langsung bertanya secara langsung sama Hadi juga boleh kayak gitu ya. Eh, untuk dari LPDP sendiri kan tadi penerimanya kan tambah kurang ya gitu ya Hadi ya. Tambah kurang tadi ada bidang-bidang yang menjadi sasaran prioritas gitu ya. Berarti artinya bukan berarti kesempatan untuk bidang yang lain juga juga apa namanya berkurang juga gitu artinya ya. Tapi harus dikaitkan dengan beberapa kata-kata kunci yang ada diberikan oleh dari LPDP itu sendiri ya. Menurut tadi apa namanya, untuk mungkin saran untuk teman-teman nanti ke depan tuh bagaimana contohnya, misalnya yang secara apa namanya, secara ini misalnya kita bidang kita sosial gitu kan ya. Sosial itu kan agak lumayan sulit ya untuk menuliskan apa sih, bagaimana cara memberikan bahwa kita itu bisa masuk ke dalam prioritas itu. Mungkin ada saran nggak dari Hadi sendiri? Aduh, ini agak ini ya, agak susah ya pertanyaannya. Eh, well, jadi sebenarnya yang saya bilang prioritas tadi itu hanya sekedar, istilahnya kayak apa ya, optional lah gitu ya. Sebenarnya bukan optional juga, tapi eh, apa sebisa mungkin kita kaitkan gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya memang stuck dan nggak bisa, berarti kita harus show off gitu dengan apa namanya, dengan bidang kita itu sendiri gitu. Jadi kita bisa apa namanya, kuatkan di apa namanya, bidang kita, misalnya di bidang eh, pendidikan misalnya gitu ya. Nah, kita bisa bilang kalau misalnya kita mau ambil TESOL, itu kita bisa ambil data, misalnya masih banyak orang Indonesia yang kurang bisa berbahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Terus kontribusi kita juga ke depannya seperti apa, kayak gitu. Misalnya kita mau bikin komunitas yang lebih, uh, sorry,
suaranya agak lambat ya. Komunitas yang lebih baik gitu, komunitas apa namanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Itu sebenarnya cukup tricky gitu ya. Tapi dalam artian apa namanya nggak ada resep khusus yang benar-benar kayak oh ini loh gitu caranya untuk bisa gitu ya. Jadi sebisa mungkin munculkan apa namanya kesesuaian bidang teman-teman dan eh, munculkan diri teman-teman gitu di esainya itu gitu ya. Jadi masing-masing dari kita itu pasti unik gitu dan keunikan itulah sebenarnya yang kadang-kadang bisa memicu dari LPDP-nya untuk kok ini kayaknya bagus nih gitu ya untuk bisa Oke. berkontribusi nantinya kayak gitu. Oke. Mr. Syukri. Ada teman-teman yang mau bertanya, coba silakan langsung aja. Belum ada ya? Oke. Dari Hadi sendiri kan gitu kan, pasti ada pertanyaan, kenapa kok LPDP harus memilih Hadi gitu? Kira-kira apa sih yang waktu itu dijawab? Kenapa kok apa yang menyebabkan faktor X yang bisa Hadi itu dipilih oleh LPDP? Waktu itu kira-kira ada nggak tips yang waktu pas wawancara itu disampaikan pada saat ya pada menjawab wawancara itu? Kalau nggak salah saya nggak ditanyain itu ya. Nggak tanya itu ya? Tapi sebenarnya apa namanya dari pewawancara sendiri sebenarnya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu memperhatikan itu secara detail gitu ya. Jadi menurut Hadi sendiri sih ya jadi diri sendiri aja gitu. Menurut kita apa sih yang unik dari diri kita dan it's kind of personal gitu ya. Pasti berbeda gitu antara kita satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah kalau saya pribadi kalau misalnya ditanya soal itu saya akan jawab bahwa eh, ini kedengarannya mungkin sedikit apa ya sedikit meminta belas kasihan itu gimana gitu ya atau nggak tahu ya bisa bikin inspirasi atau gimana gitu ya jadi memang waktu itu saya menceritakan kalau ditanya itu biasanya saya mau ceritain tentang pengalaman saya background pendidikan saya gitu ya background pendidikan Hadi sendiri yang pernah gagal kuliah gitu ya tapi karena masih ingin mendapatkan satu hal yang lebih akhirnya mau kembali berjuang kayak gitu jadi istilahnya kayak nggak semua orang harus nggak semua orang ya kayaknya bisa seperti itu kayak gitu dan banyak juga Adi ketemu sama orang-orang yang bilang bahwa oh kalau misalnya saya jadi kamu pasti saya udah nyerah kayak gitu jadi ya itu yang membuat apa namanya yang bisa gitu menjadi sebuah keunikan tersendiri kayak gitu and this kind of terus Adi sih sedikit personal kayak gitu. Oh, iya. Ya. Terus ada juga pertanyaannya kayak gini, karena kemarin pernah juga kan pengalaman yang ETS LPDP sebelumnya. Waktu itu kan dia ditanya, oke, kita ke, ya boleh nih Nisa ini ada nanya ke Nisa dulu deh. Nisa nanya kamu nanya untuk format motivation letter LPDP apakah harus disamakan dengan format kampus yang dituju atau buat sendiri? Oke. Oke, boleh itu ya. Format yang motivation essay-nya ya, ini essay LPDP ya gitu ya. Dia sama for apa motivation letter yang di kampus. Oke, silakan. Oke, nih baik ini pertanyaannya bagus ya. Jadi SLPDP formatnya itu pasti berbeda dengan kampus tujuan gitu ya. Dan biasanya kalau untuk LPDP ini dia 1.500 kata. Jadi katanya lebih banyak. Itu kayak hampir 3 halaman lah ya. 1.500 kata itu. Dan isinya itu ya berhubungan dengan kontribusi kita ke Indonesia dan itu dijelaskan secara konkret gitu loh, dijelaskan secara detail gitu. Kayak misalnya kita mau habis pulang itu kita mau jadi dosen gitu, dosennya di mana misalnya gitu. Terus apa namanya pengalaman kita mungkin sebelumnya itu kayak gimana gitu ya. Tapi kalau di kampus yang dituju itu biasanya sifatnya lebih general gitu, walaupun kita mencantumkan keinginan kita nanti setelah lulus itu seperti apa, tapi itu sifatnya lebih general. Misalnya, oh saya pengen jadi dosen gitu aja, dan saya merasa bahwa apa namanya di kampus ini
dengan jurusannya ini akan mendukung saya untuk mencapai tujuan saya. Gitu. Jadi nggak terlalu detail gitu. Jadi perbedaannya mungkin di situ saja. Mungkin LPDP itu lebih detail ininya ya, esainya itu kayak ada kelebihan Iya, gitu ya, ada kelebihan, ada kekurangan, hal yang kamu banggakan, hal yang paling tidak kamu banggakan, gitu-gitu ya. iya. Nah, Nah, kalau itu biasanya di CV-nya gitu, ya CV data CV-nya diri gitu ya, formulirnya kan ya. CV data diri gitu ya. Ya, tapi esainya itu lebih Tapi ke kalau di ya, esainya biasanya lebih berfokus ke apa namanya kontribusi ya, kontribusi ya, kontribusi. sama ya harus dijelaskan juga apa namanya eh, kenapa kita milih kampus itu, terus jurusannya itu kenapa kayak gitu. Oke, baik. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Nisa. Kalau untuk wawancara, jika kita mau daftar ke luar negeri itu, apakah nanti pihak PDP wawancaranya bahasa Inggris juga? Oke, tadi udah disampaikan juga ya. Boleh Hadi disampaikan? Iya, biasanya pastinya pakai bahasa Inggris itu pasti. Kalau pengalaman saya sendiri itu ada 3 pewawancara gitu ya, 3 pewawancara. Jadi satunya itu dari akademisi kalau nggak salah ya. Akademisi, Jadi dia ya. nanyain tentang kontribusi gitu. Kontribusi. Halo. Terus selanjutnya yang kedua dia juga nanyain seputar eh, pengalaman kerja saya, terus background saya juga. Dan yang terakhir itu dari sisi psikologi gitu ya. Jadi dia nanyain Kalau misalnya pernah stres kah gitu ya, pekerjaannya gimana kayak gitu-gitu. Nah itu mostly dua pertama yang dari akademisi itu dia pakai bahasa Inggris. Sementara yang dari sisi psikologi itu dia pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi makanya saya sebutkan tadi kalau bisa mock-up interview-nya itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Karena ya yang namanya kita mau keluar negeri itu kita harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan pasti ditanyanya pakai bahasa Inggris itu kayak udah make sense sekali kayak gitu. Justru nggak make sense kalau misalnya ditanyain pakai bahasa Indonesia kayak gitu. iya, iya. Wawancaranya lebih ke latihannya bahasa Inggris, tapi rata-rata tuh sekitar 80% lah ya. Dari yang tes itu pasti wawancaranya bahasa Inggris, kecuali yang psikolog yang kadang-kadang ada yang bahasa Indonesia ya, satu-satu ya. Benar. Oke. Baik, itu untuk wawancara ya. Pas waktu wawancara itu pernah ditanyakan ini nggak, prestasi gitu, ada nggak waktu itu? Aduh lupa ya. Udah lama sih. Prestasi kayaknya Enggak ya? Enggak juga sih kayaknya. Jadi memang Enggak ada beda-beda prestasi. wawancara tuh beda pertanyaan kali. Beda-beda wawancara. Iya. Ya mungkin beda-beda pertanyaan gitu ya. Tapi sebisa mungkin sih dipersiapkan semaksimal mungkin yang kita tulis kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti yang kita tulis itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan kayak gitu. Karena memang semakin akhirnya LPDP itu kalau wawancara itu pasti dia apa istilahnya menanyakan itu memang berdasarkan CV dan juga esai kita. Gitu. Waktu di wawancara itu ini sempat ditanyakan ini enggak di apa research penelitian yang mau dilakukan ada nggak waktu pas wawancara? Mungkin cerita sedikit. Nah ini juga unik ya. Ya sempat ditanyakan juga sebenarnya waktu itu. Tapi nggak terlalu detail gitu ya, karena memang S2 Hadi sendiri juga nggak yang riset, jadi Coursework. memang yang coursework gitu ya, coursework. Tapi tetap ditanyain kira-kira risetnya maunya tentang apa kayak gitu, dan itu memang sudah di statement di esai gitu ya. Kalau risetnya itu kalau nggak salah waktu itu tentang blended learning, tapi nggak terlalu ke detail gitu ya, sampai harus ada judulnya gitu ya, sampai harus ada apa namanya supervisornya siapa kayak gitu-gitu, nggak sampai segitu gitu. Dan kalau misalnya pun ditanyakan, kita bisa jawab sebenarnya kalau misalnya dia S2 di luar negeri itu nggak perlu buru-buru gitu untuk apa namanya prepare research-nya gitu, karena risetnya itu memang akan di guide dari awal kita kuliah sampai semester saat sebelum kita memulai riset itu sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan untuk berubahnya itu pasti ada, tapi pasti akan tetap berhubungan dengan topik yang kita propose di LPDP. Jadi kita memastikan itu saja sebenarnya. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Miss Aldi. Kalau untuk S2, apakah juga akan tentang rencana penelitian yang akan diangkat? Ya, oke, sama ya. Penelitian yang akan diangkat ada ditanya Namanya apa dia. Pak, kemarin dia? Ya, kalau untuk S2, eh ini yang ditanyakan itu, ya jadi kalau untuk S2 sebenarnya nggak ada ya. Nggak, maksudnya ada gitu, ada tapi nggak terlalu Udah terlalu detail mendalam kayak ya. gitu ya. Kalau Beda misalnya sama belum S3. ada, kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, kalau misalnya ada juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan waktu daftar S2-nya pun kita nggak ada riset gitu ya, kita nggak cari supervisor kayak gitu-gitu, nggak ada gitu. Jadi jangan jangan terlalu dipusingkan supaya untuk riset gitu ya. Yang penting ada topiknya sesuai dengan bidang keilmuan kita udah gitu. Mungkin beda ceritanya sama master atau S2 yang ini ya, yang by research kali ya. Kalau by research pasti itu kan akan ditanyakan secara detail mungkin researchnya, yang akan dikupas sedalam-dalamnya juga mungkin ya, mungkin sama kayak S3 kayak gitu. Tapi rata-rata kalau di Inggris itu by courseware ya dia. Baik. Iya, rata-rata seperti itu. Tapi ada juga sih yang by research, tapi nggak terlalu banyak jurusannya. Terus kampusnya juga nggak terlalu banyak juga sih. Ya, oke. Baik, misalnya jika ada pertanyaan gitu kan di dalam LPDP terus wawancara, terus kita nggak begitu menguasai gitu dalam bidang itu, misalnya kita mungkin agak yang berkaitan sama topik yang kita sampaikan di dalam esai kita, misalnya kenapa kita angkat tujuan kita itu, kontribusi kita itu di bidang itu, tapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita tidak prepare. So, kira-kira ada tipsnya nggak, Adi? Misalnya pada saat diwawancara itu kita nggak begitu master di bidang itu, ternyata kan wawancaranya kan beda-beda, ditanyakan malah di bidang itu gitu. Dan apa bagusnya? Apakah kita emang mencoba attempt begitu, atau kita coba jujur aja seperti apa gitu? Kayak mana sih bagusnya? Oke, wah ini cukup tricky ya pertanyaannya. Kalau pendapat saya sendiri, pendapat Adi sendiri, kita coba attempt dulu gitu ya dengan basic knowledge yang kita punya. Karena Adi yakin sih kita pasti punya basic knowledge untuk hampir semua ilmu gitu ya. Jadi mungkin kita bisa sampaikan dulu apa yang pandangan kita seperti apa, tapi di akhirnya mungkin kita bisa bilang bahwa oh saya bukan ahli di bidang ini, bisa jadi saya pendapat saya ini tidak sesuai gitu dengan kebenarannya atau seperti apa gitu, karena saya tidak di ahlinya di situ gitu. Tapi menurut saya gitu ya, menurut saya, jadi tetap kita kasih opini kayak gitu. Kalau menurut sih yang paling bagus sih seperti itu ya. Iya. Di sini ada Kak Gina angkat tangan ya. Silakan, boleh dipersilakan Kak, langsung aja di unmute dan bertanya langsung, boleh. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina. Saya juga Fasilkom, Kak. Fasilkom UI juga, angkatan 2011. Mungkin dulu pernah ketemu, cuma ya mungkin nggak kenal ya. Reunian ya. Udah lama itu. Iya, udah lama banget. Ya, pertanyaan saya ada 2. Pertama, pertanyaannya apa lupa. Oh iya, oke, terkait CV, untuk masuk ke university-nya, itu fokusnya lebih kemana? Apakah lebih ditonjolkan itu di CV background pendidikan kita sebelumnya, dalam hal ini S1 gitu ya, sama mungkin beberapa skill yang terkait dengan S1, atau lebih ditonjolkannya background pas kita udah bekerja gitu. Karena saya agak uniknya itu, maksudnya udah lulusnya udah lama gitu ya, terus baru dapet hidayahnya untuk S2 sekarang gitu kan. Terus dari S1 ke S2-nya tuh agak berbeda gitu. Jadi S1 ke pekerjaan, pengalaman pekerjaan tuh sangat berbeda gitu. Jadi di pekerjaan tuh lebih ke business and management gitu, seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi apa yang lebih
ditonjolkan supaya mungkin bisa ya dapat kesempatan lebih besar lah, mungkin bisa dilirik CV-nya. Terus yang kedua di sana itu ada strict kayak IPK-nya tuh harus segitu gitu karena kebetulan IPK saya di bawah 3 gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Gina. Mungkin langsung aja ya. Hadi dipersilakan. Oke, terima kasih Gina. Ya, mungkin Gina apa kenal saya apa enggak? Oke, ya, ya pertama untuk CV ya. Untuk CV itu saya rasa nggak ada format khusus gitu ya. Jadi kalau bisa sih ditonjolkannya itu sesuai dengan apa namanya jurusan yang diambil aja sih. Jadi kalau misalnya mau ambil manajemen, terus ternyata kuliahnya mungkin di hukum gitu ya, tapi kita mau S2-nya manajemen gitu. Terus karena pekerjaannya di manajemen gitu kan. Jadi menurut saya sih fokusnya lebih ke pekerjaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ambil manajemen, terus pendidikannya juga dulunya manajemen, terus pekerjaannya mungkin nggak terlalu manajemen banget, mungkin kita fokuskan ke pendidikannya gitu. Jadi disesuaikan dengan apa namanya bidang studi yang kita ambil seperti itu. Terus yang kedua untuk IPK itu ada ya. Jadi dia memang ada mensyaratkan IPK. Kalau nggak salah per negara itu ada gitu ya. Jadi kalau di Manchester saya lupa juga sih. Kalau ya mungkin tergantung jurusannya, tergantung jurusannya itu seperti apa gitu. Ada memang IPK-nya itu nggak boleh di bawah 3 misalnya atau di bawah 3,25 kayak gitu. Jadi memang ada gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya IPK-nya di bawah itu nggak bisa daftar, bisa aja sih daftar gitu deh. Tapi kemungkinannya untuk lolosnya mungkin nggak. Ya saya juga belum ada apa ya ketemu kasus seperti ini gitu ya. Karena teman saya waktu itu ada sih dari UGM, tapi dia IPK-nya 3 pas gitu, udah 3 pas gitu ya. Untuk di Jadi kampus itu dia ya? daftar dan keterima waktu itu. Untuk di kampus ya? Untuk di kampus itu Iya. berarti 3 ya berarti ya? Iya. Atau mungkin bisa lihat di ini sih di website kampusnya ya. Di website kampusnya Kampus itu lengkap biasanya. Tapi Mulai dari LPDP sendiri persyaratan pakai ini nggak sampai persyaratan ekspornya IPK seperti apa. nggak kalau salah? Iya ya. LPDP sendiri pakai Oh IPK. ya, kalau LPDP juga ya. LPDP Iya, kan pakai LPDP IPK juga kalau ada yang juga ya. reguler. Nah, Kecuali kita yang apa targeted group sama yang afirmasi itu juga ini baru beda-beda kalau nggak salah. Cuman ada beasiswa yang emang kalau IPK-nya kalau nggak salah berapa ya LPDP ya? 3,25 atau 3 aja ya? Nanti coba dicek lagi ya dia. iya, iya. Oke. Baik, berarti kalau untuk pindah jurusan berarti kita sesuaikan ya dengan background yang kerja kita juga gitu ya. Dengan misalnya S1-nya tentang manajemen gitu ya. S2-nya mungkin kita bakal pindah ke misalnya ke hukum gitu ya. Jadi bagaimana menjembatani dari manajemen tadi ke hukum itu kan hal yang cukup berbeda itu ya. Misalnya gitu kan. Misalnya pindah cross ini ya, cross major ya. Jadi cukup tricky itu ya Hadi ya untuk pindah jurusan ini. Kayak kalau Hadi kan masih ada education-nya tuh, pendidikannya gitu. Gimana sih kalau yang memang benar-benar kayak cross banget gitu, yang dari satu bidang ke bidang yang lain gitu. Ya, jadi kalau requirement kampus sendiri itu dia memang beda-beda dan sebenarnya di website kampusnya juga sudah di state gitu ya. Kalau misalnya ambil jurusan computer science gitu. Nah, itu pasti di bawahnya ada requirement misalnya S1-nya harus dari jurusan apa aja itu ada gitu. Tapi ada juga yang all major. Nah, kebetulan yang apa namanya yang jurusan di ini, yang Digital Technologies, Communication and Education itu bisa dari jurusan mana saja gitu ya. Dan itu teman Hadi ada yang dari kedokteran gigi, jadi dia kedokteran gigi. Terus waktu itu dia karena nggak passion gitu ya jadi dokter gigi, akhirnya dia bikin startup pendidikan dan apply di jurusan itu dan akhirnya diterima juga gitu.
Ada juga yang dari jurusan broadcasting kayak gitu, karena memang jurusannya kayak ini ya, kayak ada komunikasinya gitu ya, medianya. Jadi nggak cuma yang di pendidikan aja yang diterima, tapi all major gitu. Tapi ada juga beberapa yang kayak Hadi bilang tadi, dia itu harus ada requirement S1-nya gitu. Jadi S1-nya misalnya eh, apa? Kalau hukum, saya nggak tahu ya hukum itu apakah bisa all major atau enggak gitu ya. Tapi Kayaknya hukum ya. biasanya seperti itu. Dan Ya. tapi kalau ada exception sih sebenarnya, ada exception untuk yang punya strong kapasitas strong di sana gitu. Misalnya mungkin dia nggak dari jurusan hukum gitu ya, terus tiba-tiba dari jurusan manajemen, tapi karena pekerjaannya lebih banyak di hukum gitu ya, di apa namanya, di bidang hukum, kayak misalnya dia jadi lawyer atau misalnya di perusahaan bikin kebijakan gitu ya, bikin kebijakan untuk perusahaan kayak gitu-gitu. Nah itu ada kemungkinan bisa diterima gitu, bisa diterima untuk di jurusan hukum kayak gitu. Jadi memang mereka itu nggak se-strict itu gitu ya. Mereka bisa open gitu terhadap semua kemungkinan, tapi bukan berarti bahwa kemungkinan itu possible for everything gitu. Exception tetap ada gitu, tapi pasti ada apa namanya, semacam hal-hal yang harus kuat lah gitu ya di satu bidang gitu, sehingga bisa diterima di situ kayak gitu. Kalau triknya di SILPDP gimana nih? Kalau misalnya Oh, di SLPDP. Ya, SILPDP kan kembali lagi. ya, iya benar. Kembali lagi ke kontribusi itu tadi ya, kontribusi Ya. tadi. Ya, Kalau ya. misalnya kita emang udah kuat backgroundnya di situ dan kontribusinya juga pengen di situ ya, bisa-bisa aja sih gitu keterima nanti. Jadi harus jelas ya kontribusinya ke depan dengan bidang studi apa dengan pekerjaan yang kita geluti sekarang, walaupun itu berbeda sama S1 kita ya atau studi kita sebelumnya ya gitu ya. Oke. Iya, betul sekali. Oke. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau nanyakan langsung sama Hadi. Ada? Oh, belum ada? Oke. Adi kapan lagi nih rencana mau S3? Ya, mudah-mudahan secepatnya ya. As soon as possible. Oke. Baik, mungkin penutup dulu, mungkin kalau belum ada lagi pertanyaan, kayaknya dari penutup dulu dari Hadi mungkin tentang cara kita pada hari ini. Jadi apa saja yang perlu ini kan dari LPDP sendiri, terus mungkin mana tahu teman-teman ada yang tertarik mungkin dengan University of Manchester, bisa nonton langsung ya Manchester United di sana gitu. Yang boleh silakan untuk Hadi untuk menyampaikan closing statementnya mungkin. Nah, silakan. Oke, closing statement ya. Karena di sini saya nggak tahu ya apakah ada yang daftar LPDP pada saat Ya, ini atau tanya enggak. dulu Gitu. kali ya. Tapi ya, jadi closing statement saya mungkin seputar ini ya, bahasa Inggris kali ya, IELTS atau apa gitu. Karena itu memang apa ya, jadi kunci lah gitu ya. Jadi kalau berkaca dari pengalaman saya sendiri, sebelum saya dapat sertifikat bahasa itu saya Hadi sendiri nggak pede gitu loh buat daftar, jangankan daftar daftar kampus luar negeri, daftar beasiswa aja enggak gitu ya. Jadi tapi ketika udah dapet sertifikat bahasa, oh ini bisa nih gitu ya, bahasanya udah bagus gitu ya. Nah jadi dari situ kayak motivasinya langsung naik gitu, langsung kayak apa ya, eh, beda aja rasanya gitu dibandingkan dengan sebelum mendapatkan sertifikat bahasa gitu. Jadi saran Nadi sendiri bagi teman-teman mungkin yang mau daftar LPDP itu ya perkuat dulu bahasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, mau ambil IELTS misalnya, boleh belajar IELTS dulu, ambil kursus IELTS dulu kalau bisa misalnya gitu ya Email di Maharani langsung misalnya. teacher. Terus nanti setelah dapat sertifikat bahasa pasti rasanya akan sangat berbeda sekali kayak gitu. Itu sih closing statement. Oke. Baik, mungkin di sini Dan ada ya satu lagi. ya. Satu lagi untuk ini ya, untuk daftar universitas. Jadi
bagi teman-teman yang masih ragu gitu ya, bisa nggak ya keterima di universitas apapun lah itu ya, mau di Manchester, mau di Australia gitu. Em, itu kalau bisa daftar aja dulu gitu, terutama yang gratis-gratis gitu ya, kayak misalnya di Manchester itu gratis dan eh, rata-rata kalau di UK itu memang gratis gitu ya. Cuman ada beberapa yang bayar, kayak eh, di kampus top lah gitu ya, kayak di Oxford atau di Cambridge, Ya, UCL itu baru bayar ya. bayar gitu ya. Tapi kalau yang kampus-kampus kayak Manchester atau daftarnya di Leeds. Leeds misalnya, di Warwick gitu ya, itu biasanya gratis gitu, nggak perlu bayar gitu. Jadi nothing tulus aja, langsung aja klik apply, terus isi semuanya, isi biodatanya, terus nanti upload dokumen-dokumen segala macamnya, terus tunggu pengumuman kayak gitu. Jadi ya iseng-iseng aja kadang-kadang gitu ya, iseng-iseng berhadiah, terus sambil belajar juga gimana caranya buat apply sendiri kayak gitu. Oke. Baik, mungkin di sini ada sih beberapa dari teman-teman yang ini Bang Andrew juga mudah-mudahan dimudahkan ya untuk S3-nya, Anissa juga untuk S2-nya. Kalau Arfa nih mau S1 nih Malaysia mungkin rencananya. Mungkin Kak Gina mungkin mudah-mudahan dimudahkan juga ya sama teman-teman yang hadir hari ini, Bang Niko sama Mr. Ari juga. Apa namanya? Step by step, insya Allah tuh memang dia itu no pain no gain ya dia masih ada yang kita sacrifice dengan apa yang mau kita capai gitu, tapi yang paling penting itu adalah jangan ini pernah untuk menyerah gitu dengan cita-cita gitu kan. Kalau Hadi kan pas ya dulu ya dulu dapat pengayaan bahasa di UI dan alhamdulillah sampai gitu, tapi ada juga yang teman-teman memang harus prosesnya memang lama dan memang bisa jadi setahun kayak gitu-gitu ya. Uh, iya. Oke, IPK-nya susah ya. Iya, tapi berarti uh, kalau misalnya nggak dengan LPDP, teman-teman bisa dengan beasiswa yang lain. Kalau nggak salah tuh dengan beasiswa Australian Award itu dia tuh 2,75 dia. Kalau nggak salah ya 2,75 Australian Award. Kalau di Korea itu uh, apa namanya ada di Korea itu GKS ya, itu kalau nggak salah itu juga EPK-nya juga nggak mensyaratkan ini ya. Tapi memang beberapa beasiswa itu ada ini ya, ada standar IPK-nya ya gitu ya dia. Jadi teman-teman misalnya kalau IPK-nya ada yang tidak mencapai dari yang dimintakan, insya Allah pasti ada jalannya. Salah satunya itu kalau Australia kalau nggak salah 2,75 itu masih bisa kalau nggak salah. Jadi bisa dicapai dengan itu. Yang penting adalah persiapkan dulu bahasanya karena bahasa itu penting banget ya. Apalagi waktu kita studi ya Hadi ya. Iya. Ya, oh ya satu lagi. Tadi ya saya sempat lupa bilang ya, Gina nanyain soal IPK tadi ya. Iya. Jadi bisa masuk exception juga sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya walaupun IPK-nya kurang gitu ya, tapi kalau misalnya motivation letternya bagus, kayak misalnya ambilnya di manajemen gitu, terus udah bekerja berapa tahun misalnya di bidang manajemen gitu ya, terus di situ ada prestasinya gitu misalnya, udah apa namanya di perusahaannya atau gimana gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan saja di sana gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang sih sebenarnya lebih fleksibel gitu ya untuk daftar kampus di luar itu. Jadi mereka nggak se-strict itu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya walaupun kita punya IPK ada persyaratan yang kurang, tapi di salah satu sisi persyaratan apa namanya di motivation letter misalnya atau di CV kita itu strong di bagian lain, itu biasanya bisa apa namanya mendongkrak lah gitu kemungkinan untuk diterimanya seperti itu. Jadi ya ini sih nggak jangan menyerah duluan aja sih intinya gitu. Intinya pede aja gitu ya dengan kemampuan kita bahwa kita itu memang bisa gitu untuk melanjutkan pendidikan, udah gitu aja. Dan sampaikan ya dan proofnya itu ya tadi kita seperti saya bilang di motivation letternya, di pengalaman kita itu pasti juga bisa gitu. Apalagi kalau misalnya gapnya antara S1 dan S2 itu jauh, pasti banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan kayak gitu. Iya, berarti kuncinya tadi dari apa ya, pengalaman itu juga penting banget ya. Jadi salah satu faktor juga ya, baik dari motivation letter atau essay yang kita buat juga sama dengan ininya juga ya,
persyaratannya. Yang penting teman-teman untuk coba dulu. Jadi jangan langsung ini diulik dulu kampus-kampusnya itu sendiri. Biasanya ada exception tersendiri. Jadi ada kalau di Australia tuh biasanya rata-rata dia nggak harus 3 apa IPK-nya. Ada juga yang memang di bawah 3 itu bisa juga yang dia mengikutinya gitu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita ada lagi yang mau sampaikan lagi sebelum kita tutup dulu perbincangan kita pada sore ini. Sudah cukup sih sepertinya. Oke. Baik, baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Juga ikut bincang kita dengan sore hari ini ya, karena walaupun ini Nisa juga bisa nih persiapkan dari jauh-jauh hari, bisa tahun depan ya. Kan jurusannya apalagi ini kan manajemen air ya. Jadi juga salah satu ini bidang prioritasnya sekarang mungkin ya. Jadi juga di teman-teman yang lain kayak kalau Gina juga tuh Bang Andrew tuh juga IT bidang-bidang yang sangat prioritas banget di LPDP sekarang. Jadi ambil kesempatan ini karena memang itu sangat diutamakan sekali kayak gitu sekarang. Kalau jurusan sosial memang sebenarnya nggak lebih struggle sih, tapi bagaimana caranya untuk apa tetap juga masih ada kuota juga sebenarnya. Tapi itulah bidang-bidang yang pada saat sekarang tahun ini nggak tahu sih tahun depan apakah masih sama, bisa jadi itu kayaknya masih sama karena pemerintah juga memang fokusnya itu. Baik, mungkin itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mungkin mohon maaf juga atas kekurangan juga pada sore hari ini. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa terkait dengan bagaimana, nanti boleh tanya sama Mr. Hadir sendiri. Ya, kalau tanya-tanya tentang Manchester nanti, gitu. Atau nanti nanya-nanya tentang bagaimana di IELTS, belajar IELTS pun juga kita di MLC juga menyediakan layanan itu kalau teman-teman untuk belajar IELTS gitu atau memperdalam bahasa Inggrisnya ya. Salah satunya juga Mr. Hadi juga, dan nanti di sini ada juga Mr. Ari. Terima kasih teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan jalannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.